Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa semua, berbeda-beda tetapi tetap satu merupakan semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita memperdalam tentang bab keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika ini dengan melihat tradisi nadran di Desa Eretan Indramayu. Simak terus ya. Nah, di sini kita sudah bersama dengan narasumber kita kali ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roro Ageng Arafat, pelajar dari kelas 9A MTS Negeri 4 Indramayu, perwakilan kelompok 1 bidang studi PPKN. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Bapak Muhammad Amin. Apa kabar Pak Amin? Alhamdulillah sehat. Apa Bapak pernah terlibat dalam tradisi nadran ini Pak? Alhamdulillah, kebetulan saya sendiri salah satu orang yang terlibat dalam tradisi nadran di Desa Eretan ini, yang kebetulan saya itu bukan hanya sekedar ikut jadi partisan atau gimana, tapi alhamdulillah saya sendiri adalah orang yang masuk ke dalam kepanitiaan khususnya dalam bidang hal spiritualisme. Baik. Jadi gini Pak, kelompok kami ingin meriset lebih dalam tentang tradisi nadran ini. Apakah kami diperbolehkan untuk memberikan Bapak beberapa pertanyaan terkait tradisi ini? Iya, silakan. Siap. Jadi pertama-tama apa sih tradisi nadran ini Pak? Tradisi nadran itu kita tilik dari segi bahasa dulu ya. Yang namanya nadran itu adalah nadar atau nadaran. Berhubung nadar itu adalah penepatan janji atau perjanjian yang telah diikrarkan dari seseorang kepada makhluk yang lain atau kepada alam sekitar ataupun gimana. Yang jelas itu penepatan janji. Karena janjinya itu sudah terpenuhi, maka nadar itu ditambahi an menjadi nadaran. Berhubung kita orang Jawa, khususnya orang Indramayu, sulit untuk mengucapkan kata nadaran, maka disingkat menjadi nadran. Kemudian, apa tujuan melakukan tradisi nadran ini? Dalam tujuannya, nadran sendiri adalah sifat syukuran kepada Tuhan Yang Maha Pencipta dengan hasil laut yang telah didapatkan, atau karena kita sebagai masyarakat nelayan umumnya adalah sebagian besar itu penghasilannya dari hasil penangkapan hasil laut, maka diadakan nadran tersebut dengan tujuannya adalah berdoa kepada Sang Maha Pencipta agar kita semua, khususnya masyarakat yang melaksanakan nadran, tradisi nadran atau masyarakat Eretan pada umumnya, itu mendapatkan keberkahan, keselamatan, dan juga hasil yang melimpah. Itu tujuannya. Kemudian apa yang perlu dipersiapkan untuk melaksanakan tradisi nadran ini? Persiapannya adalah sebagaimana dengan tradisi yang sudah dijalankan oleh nenek moyang kita dulu, yaitu dengan adanya kapal-kapalan, juga sesajen atau juga kebutuhan lain yang perlu disiapkan untuk sebagai syarat untuk melaksanakan nadran tersebut. Kemudian di mana kegiatan ini berlangsung? Pada umumnya nadran itu ya dilakukan di laut, ya dilarung ke laut dari kali terus dilarung, ditarik dengan perahu yang lain, kapal-kapalan tersebut dilarung ke tengah laut. Dan umumnya adalah dilakukan oleh masyarakat pesisir, masyarakat nelayan. Terus kapan tradisi ini dilakukan? Biasanya tradisi ini dilakukan di bulan-bulan yang dimana nelayan itu mendapatkan hasil tangkapan yang lumayan bagus. Biasanya kalau nelayan itu dibilangin dalam masa receh atau dalam masa yang sedang subur, yang banyak tangkapan ikan, itu aja banyak hasil. Biasanya itu masa-masanya dilakukannya itu. Jadi siapa saja sih sebenarnya yang melaksanakan tradisi nadran ini? Pada khususnya adalah yang melaksanakan tradisi itu adalah masyarakat nelayan. Kalau nadran itu beda dengan yang lain. Misalkan contoh, yang namanya Mapagsri itu dilakukan oleh masyarakat petani, atau bersih-bersih desa atau sedekah bumi itu dilaksanakan oleh seluruh masyarakat, komponen masyarakat yang ada di desa tersebut. Satu desa itu dilaksanakan.
Tapi kalau nadran itu biasanya dilakukan khusus oleh masyarakat nelayan, ataupun walaupun begitu tidak kemungkinan untuk masyarakat yang lain ikut terlibat di dalamnya. Itu. Kemudian bagaimana proses dari tradisi ini? Mulai dari awal kegiatannya hingga akhir kegiatannya. Pada awalnya adalah kita memberitahu kepada masyarakat yang lain bahwa tradisi nadran ini akan dilaksanakan. Itu yang pertama disiapkan adalah ya bagaimana mempersiapkannya itu seperti menyiapkan, yaitu tadi seperti sesajen yang harus dipersiapkan, penempatan tempat yang harus disiapkan untuk merakit atau kapal-kapalan yang akan dilarung ke laut, itu yang disiapkan. Ya, dari segi ekonomi juga harus disiapkan, dari finansialnya itu juga harus disiapkan semua. Yang jelas kita melaksanakan itu harus semaksimal mungkin untuk mempersiapkan hal-hal yang perlu dilakukan supaya acara nadran ini terlaksana dengan sukses. Kalau boleh tahu kegiatan apa aja sih yang dilakukan saat nadran itu? Jadi yang dilakukan pada saat hari H nadran itu, kita sebelum mempersiapkan segalanya, termasuk alat-alat atau alat ritual yang akan dilarung ke laut, dan juga kita tidak lupa mempersiapkan hiburan untuk masyarakat seperti diadakannya pasar malam, diadakannya tontonan, misalkan hiburan wayang kulit, ada juga hiburan tradisi kayak sandiwara ataupun musik live. Itu semua kita diadakan dengan tujuan diadakannya hiburan-hiburan tersebut adalah sebagai alat promosi, termasuk untuk membantu ekonomi warga. Kenapa menjadi alat promosi? Dengan diadakannya hiburan tersebut, maka kabar bahwa di eretan ini akan diadakan hari itu tersebar luas. Nah, keluar nanti dari masyarakat yang jauh sana akan kesini semua melihat tradisinya. Otomatis itu akan membantu ekonomi warga setempat. Dan hasil dari semuanya itu, sebagaimana kita tadi dikatakan, bahwa ini adalah alat promosi untuk meningkatkan ekonomi warga. Contohnya, kalau dari sana kita datang ke eretan, ini loh eretan, ini loh yang kita sediakan, ada udang, ada ini, ada itu, dan ikan-ikan yang lain. Maka itu adalah salah satu alat untuk menarik investor dari luar ke desa kita. Jadi nantinya ujung-ujungnya kita masyarakat desa eretan ini tidak repot-repot untuk membawa barang dagangan atau barang hasil tangkapan lautnya keluar. Cukup kita diam di desa sendiri, nanti investor sendiri akan masuk sini untuk belanja ikan. Nah, bagaimana dia tahu bahwa di sini ada sumber hasil laut yang bagus? Nah, dengan diadakannya antrean-antrean tersebut. Oke, baik, terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih atas informasinya dan terima kasih telah menjadi narasumber kami. Mohon maaf atas seluruh kesalahan kami selama wawancara. Kami mohon pamit ya Pak. Ya. Assalamualaikum Pak. Nah pemirsa semua, itu dia salah satu keunikan budaya yang berada di Indonesia. Melestarikannya merupakan salah satu bentuk penghargaan kita sebagai tunas bangsa. Dengan ini kita bisa ikut menjaga persatuan dalam keberagaman dan mencegah konflik akibat keberagaman. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.